Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi dengan aku Liana Mitrasari di channel Popcorn Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Gimana, gandengan masih aman? Semoga aman terkendali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali alur cerita Squid Game Part 3. Part ketiga ini akan menjadi part terakhir dari serial drama Korea yang berjudul Squid Game. Dan di part ini juga kita akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan hadiah sebesar 4,6 miliar won. Dan kita juga akan mengetahui siapa dalang di balik permainan Squid Game ini guys. Untuk kalian yang belum nonton part 1 dan keduanya, kalian bisa nonton terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi. Oke lah, tanpa banyak basa-basi kita mulai saja alur cerita Squid Game di part terakhir ini. Markicus. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng sebelumnya selesai. Di saat mereka kembali ke mes, mereka semua terkejut karena Miryong terlihat masih hidup, meskipun ia tidak mengikuti permainan kelereng. Di sisi lain, frontman masih dihantui oleh si penyusup, karena sampai saat ini ia belum bisa mengetahui dan menangkap penyusup tersebut. Sedangkan tak lama lagi para tamu dan investor akan segera datang untuk berkunjung. Oleh sebab itulah, ia terus memperketat keamanan dan pencarian pun semakin gencar. Di keesokan harinya, tamu VIP pun tiba dan mereka disambut langsung oleh frontman. Sama seperti frontman, para tamu VIP juga menggunakan topeng. Ada topeng kucing, embe, topeng Bapalo juga ada. Itu semua mereka gunakan untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, frontman mewakili sebagai tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu VIP. Karena tuan rumah asli masih banyak urusan katanya. Para tamu VIP yang menginvestasikan uangnya sebagai taruhan dari permainan-permainan sebelumnya, dan mereka datang untuk berkunjung dan menyaksikan langsung permainan di sana. Yang awalnya mereka hanya nonton via online karena saat itu PPKM masih diberlakukan. Di tempat lain, Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum yang lebih keren, supaya Junho bisa lebih dekat dengan para tamu VIP sekaligus mengambil beberapa video dan foto untuk dijadikan sebagai bukti. Tak lama kemudian permainan level 5 pun akan segera dimulai. Sebelum mulai permainan, para peserta pun diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Dan pemilihan rompi inilah yang akan menentukan nasib mereka di permainan kali ini. Para peserta yang ketakutan langsung berlari untuk mengambil nomor urutan tengah karena merasa nomor itu akan aman bagi mereka. Tetapi Gi-hun yang cilepeng kalah cepat dari peserta lain, yang mengakibatkan rompi yang tersisa di sana hanya rompi nomor 1 dan 16 saja. Awalnya Gi-hun akan mengambil nomor 1, namun ada peserta lain yang memohon kepadanya untuk dia saja yang memakai nomor 1 karena ia terlalu takut menjadi nomor yang terakhir. Dan Gi-hun pun membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama. Setelah memilih nomor, mereka pun dihadapkan pada sebuah jembatan kaca. Dan aturan mainnya, para peserta harus melewati jembatan tersebut dalam waktu 15 menit saja dan dimulai sesuai dengan nomor urut yang ada di rompi mereka. Dan ternyata kaca yang dipakai untuk jembatan tersebut terbuat dari dua kaca yang berbeda. Itu artinya jika mereka salah menginjak kaca, maka mereka akan langsung digedebrus jatuh ke bawah dan akan tewas di tempat. Menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat karena jika mereka salah melangkah, pemain yang ada di belakangnya akan aman karena bisa memilih kaca yang benar. Namun pemain buncit pun tidaklah mudah karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Singkat waktu permainan pun dimulai. Satu persatu peserta pun mulai memberanikan diri untuk melewati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka gagal memilih injakan kaca yang benar dan terjatuh begitu saja. Waktu yang terus berjalan membuat para peserta pun menjadi tidak sabar. Akhirnya mereka melakukan kecurangan dengan mendorong peserta yang ada di depannya. Singkat waktu Doksu pun berdiri paling depan. Dan tidak ada satu pemain yang akan berani melewatinya apalagi mendorongnya. Doksu juga bersikeras akan terus berada di posisinya agar tidak ada peserta yang bisa lolos dari permainan tersebut. Miryong yang kesal tiba heula pun mencoba melompat mendekati Doksu, lalu memeluk erat tubuh Doksu. Ia pun mengorbankan dirinya dan membawa Doksu jatuh bersamanya.
Setelah beberapa pemain gugur, kini tersisa 4 peserta saja. Pemain yang berada di posisi terdepan ternyata seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, ia pun bisa mengetahui mana kaca yang kuat atau kaca yang rapuh. Dengan kemampuannya, ia pun sedikit lagi akan berhasil membawa Sang-woo, Sabyok, dan Gi-hun selamat. Di saat langkah terakhirnya, frontman yang menyadari hal itu sengaja mematikan lampu agar tingkat kesulitan permainan ini semakin berat. Hal itu membuat pemain ahli kaca pun agak kesulitan. Akibatnya, ia mengulur waktu terlalu lama. Alhasil, Sang-woo pun memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tega mendorong pemain itu, padahal ia sangat berjasa sampai Sang-woo bisa berjalan sejauh ini. Tepat di detik-detik terakhir, Sang-woo, Sabyok, dan Gi-hun pun segera berlari aclok-aclokan sebelum kaca itu dihancurkan karena waktu telah habis. Serpihan kaca pun mengenai mereka bertiga. Dari ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup terhibur dengan hasil permainan kali ini. Junho yang masih berada di sana sedang sibuk melayani para tamu. Kemudian, salah satu tamu VIP tertarik pada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu, tamu VIP membawa Junho ke dalam ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistol andalannya kepada tamu yang cabul itu. Lalu, ia meminta informasi apapun yang diketahuinya tentang tempat permainan tersebut. Informasi tersebut kemudian direkam oleh Junho untuk dijadikan bukti. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Junho pun menghajar tamu tersebut sampai ngajungkel pingsan. Lalu, ia kabur dari tempat permainan tersebut dengan menggunakan alat selam yang ada di sana. Frontman yang mengetahuinya menyuruh pasukan Pink-nya untuk mengejar Junho. Singkat waktu, Junho pun sampai di pulau seberang. Ia pun mencoba menghubungi kepala kepolisian untuk meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti-bukti kejahatan yang ada di smartphone-nya. Karena Junho berada di uduk-uduk atau tempat terpencil, sinyal pun tidak ada. Tetapi ia tidak pantang menyerah. Junho mencoba menaiki bukit yang lebih tinggi. Di waktu yang sama, frontman dan anak buahnya sampai di sana. Mereka semua mencoba menyusuri seluruh area pulau untuk menemukan Junho. Sebelum sempat mengirim bukti, Junho pun keburu ketahuan oleh si frontman. Ia pun berlari, tetapi sayangnya ia berhasil tertangkap. Dan ketika frontman membuka topengnya, alangkah terkejutnya Junho karena di balik topeng itu adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasan mengapa ia melakukan semua ini. Namun, belum sempat mendapatkan jawabannya, Junho pun ditembak kakaknya sendiri lalu terjatuh ke laut. Di tempat lain, Sabyok, Gi-hun, dan Sang-woo yang berhasil lolos diperintahkan untuk berganti pakaian. Saat mengganti pakaiannya, Sabyok terlihat sangat pucat dan terlihat darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya, pecahan kaca dari permainan sebelumnya telah menancap tepat di perutnya. Ia pun mencoba menutupi lukanya dengan seragam yang dipakainya. Tak lama kemudian, mereka bertiga disuguhi dengan makanan yang sangat lezat. Dan di sana Gi-hun dan Sang-woo pun terlihat sangat gembul. Mereka menyantapnya dengan penuh semangat. Sementara Sabyok yang merasa kesakitan justru tak mampu untuk memotong daging miliknya. Setelah makan malam, mereka semua dibekali pisau kecil. Dan Gi-hun terlihat masih kecewa dan marah dengan kelakuan Sang-woo karena ia sudah tega membunuh pemain sebelumnya. Ia pun berpikir untuk membunuh Sang-woo dengan pisau miliknya dan memenangkan permainan itu dengan Sabyok. Gi-hun pun menghampiri Sabyok untuk mengajak bekerja sama. Tetapi Sabyok yang sudah semakin leles berpesan kepada Gi-hun. Jika ia berhasil selamat dan lolos dari sana, ia meminta Gi-hun untuk mengurus adik kecilnya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah mengatakan hal itu, Gi-hun pun baru menyadari baju Sabyok kini telah dibasahi oleh darah. Gi-hun pun panik dan berlari ke arah pintu keluar untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian, para panitia pun datang, tetapi mereka membawa peti mati. Tak disangka ketika Gi-hun meminta bantuan, Sang-woo telah membunuh Sabyok dengan pisaunya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun merasa bersalah kepada Sabyok dan semakin marah kepada Sang-woo. Dan dengan dinginnya Sang-woo pun berkata, ia hanya ingin membantu Sabyok untuk segera menyudahi semua penderitaannya. Di keesokan harinya permainan final pun tiba. Yang masih tersisa yaitu Gi-hun dan Sang-woo, mereka yang akan memainkan permainan utama yang bernama Squid Game.
Dan kebetulan permainan itu adalah permainan masa bocil mereka berdua. Kemudian mereka mendapatkan peran yang berbeda. Gi-hun sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai orang yang bertahan. Di ruangan lainnya, para tamu VIP dipersilahkan untuk menonton permainan terakhir dan akan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Terlihat mereka pun memegang pisau kecil sebagai senjata masing-masing. Dengan diguyur hujan, mereka berdua pun saling menyerang satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sang-woo pun berhasil merebut pisau lalu menusuk Gi-hun beberapa kali. Namun, Gi-hun tak pantang menyerah. Ia pun terus jatuh bangun untuk mencoba melawan. Usaha keras Gi-hun pun membuahkan hasil. Ia berhasil memojokkan Sang-woo hingga Sang-woo mengagoler tak berdaya. Gi-hun pun mendekati tubuh Sang-woo dan berniat akan menikamnya. Namun, tak diduga Gi-hun tak sanggup untuk melakukan itu dan malah menancapkan pisaunya di samping Sang-woo. Lalu ia memutuskan tidak membunuh Sang-woo dan berjalan ke arah garis finish. Namun, Gi-hun tidak bisa melakukannya. Dan secara mengejutkan, Gi-hun memutuskan untuk mengakhiri permainan itu. Itu artinya, Gi-hun tidak mengambil uang hadiahnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabat kecilnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan tersebut. Namun, Sang-woo yang sudah terbaring lemah menolak ajakan Gi-hun dan malah menikam dirinya sendiri. Dan sebelum meninggal, Sang-woo pun menitipkan ibunya kepada Gi-hun. Dengan begitu, mau tidak mau, Gi-hun pun dinyatakan sebagai pemenang. Dengan hasil perjuangannya, Gi-hun dikembalikan ke tempat asalnya dengan membawa kartu ATM yang berisikan uang 45,6 miliar won. Tetapi dengan uang sebanyak itu, Gi-hun sama sekali tak bahagia. Ia malah merasa sedih dan stres atas kematian ratusan orang termasuk salah satu sahabatnya sendiri. Saat melihat ibu Sang-woo, Gi-hun tak sanggup menatap matanya. Dan bak jatuh tertimpa tangga pula saat ia sampai di rumahnya, ia melihat ibunya sudah meninggal karena penyakit gula. Sedih sih. Satu tahun kemudian penampilan Gi-hun semakin acak-acakan. Ketika sedang duduk sendirian, ia pun diberi bunga oleh seorang ibu-ibu tua. Dan ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisikan kartu permainan dengan bertuliskan alamat yang harus Gi-hun datangi. Dan setelah sampai di tempat tujuan, Gi-hun pun sangat terkejut ketika ia melihat kakek Il-nam yang sedang dirawat. Karena sepengetahuan Gi-hun, kakek Il-nam sudah meninggal ketika ia di permainan kelereng. Dan faktanya kakek Il-nam ternyata adalah tuan rumah sekaligus big boss dari si frontman. Dengan kata lain, dia adalah dalang di balik permainan tersebut. Kakek Il-nam pun curhat. Ia mengaku meskipun memiliki uang yang banyak, ia merasa tidak bahagia sama sekali karena ia tidak tahu bagaimana caranya menghabiskan uangnya itu. Ia juga menderita penyakit tumor di otaknya dan sudah diprediksi umurnya tidak akan lama lagi. Lalu ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia teringat masa kecilnya yang selalu bahagia karena selalu menghabiskan waktu kecilnya dengan bermain bersama teman-temannya. Karena itu ia bersama teman-teman milionernya akhirnya menciptakan sebuah arena permainan agar ia bisa menikmati kebahagiaan dan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Gi-hun pun menjadi sangat marah karena mereka tega mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang saja. Namun kakek Il-nam menegaskan bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu. Kakek Il-nam dengan tulus berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa-sisa hidupnya. Tak lama setelah mengatakan hal itu, kakek Il-nam pun meninggal dunia. Dan di keesokan harinya, Gi-hun pun memulai kehidupan barunya dengan damai. Ia menjemput adiknya Sabjok ke panti asuhan dan menitipkan anak itu kepada ibu Sang-woo. Dan ia juga tidak lupa memberikan sekoper uang untuk melunasi janjinya kepada Sabjok dan Sang-woo. Film diakhiri dengan memperlihatkan Gi-hun yang akan pergi untuk menyusul putrinya ke Amerika. Tetapi sebelum pergi, ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu, Gi-hun menghampiri dan merebut kartu tersebut.
lalu menelepon frontman. Di dalam percakapannya ia berkata kepada frontman, ia berjanji akan membalas semua kejahatan dan kebusukan frontman and the gang, bagaimanapun caranya. Dan film pun selesai. Nah, itulah semua alur cerita dari film Squid Game. Bagaimana guys? Sangat seru kan? Pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini salah satunya adalah harta yang banyak tidak menjamin seseorang bahagia. Maka yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Selama kita bersyukur, hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Dan ingat, keluarga adalah salah satu harta yang paling berharga. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Nah, sekian dulu video kali ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.